Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita bersama Komisi Perempuan Gloria di ibadah online. Ibu-ibu, walaupun kita sering berubah, bahkan dunia sering berubah, tetapi kasih setia Tuhan, penyertaannya yang luar biasa, tidak akan berubah. Penyertaannya sampai selama-lamanya. Karena hanya dialah satu-satunya pengharapan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Satu-satunya pengharapan kita. Mengadakan ibadah online pada sore hari ini bersama-sama dengan Komisi Perempuan Gloria. Mari Tuhan Kau yang akan urapi setiap kami, supaya apa yang akan difirmankan nanti boleh membuat hati kami semakin diteguhkan, boleh membuat kami semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Engkau yang akan memberikan hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada sore hari ini, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami,
melalui penyembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus menyertai kami dalam ibadah kami pada sore hari ini. Engkau berkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan dimanapun saat ini sedang berada. Engkau yang akan menilik mereka satu persatu. Apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini dan kami alaskan seru doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di saat hidup kita banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami cobaan. Tetapi kalau Tuhan sudah bertindak, kita boleh menang. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita harus yakin bahwa janji Tuhan itu ialah ya dan amin. Kita kuat karena Tuhan menopang kita. Mukjizatnya tersedia untuk kita. Kita diangkat dan kita dipilihnya, kita dipulihkannya. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
dikasih oleh Tuhan, bersyukur hari ini satu kali lagi Tuhan izinkan kita untuk datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, dan kita juga boleh bersama-sama bersekutu dengan sahabat-sahabat kita, saudari-saudari seiman kita dimanapun mereka berada saat ini. Dan sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita ibu-ibu, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon hikmat, pimpinan daripada Tuhan Yesus, untuk kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa ibu-ibu. Hati kami ini milik-Mu Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu juga. Dan kami rindu hari ini Tuhan Yesus, setiap pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati Engkau. Dan hari ini juga kami juga rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu pada setiap kami melalui firman-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa melakukan, menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah tidak sendiri, semangatlah. Tidak sendiri, semangatlah. Dan sebagai dasar perenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibu-ibu silakan boleh menyimak Alkitab masing-masing. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara, ibu-ibu. Berbahagia setiap kita yang rajin, tekun membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman itu, terlebih yang menghidupi setiap firman yang sudah kita baca itu, kita menghidupinya dalam keseharian kita. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ahli ilmu jiwa asal Austria, namanya Bapak Viktor Emil Frankl. Ya, dia seorang ilmuwan ilmu jiwa asal Austria, ya, ahli ilmu jiwa, dikatakan demikian. Lahir pada tanggal 26 Maret 1905 sampai dengan meninggalnya tahun 1997, 2 September. Ya, saudara, dia adalah seorang neurolog dan psikiater Austria yang selamat dari masa pembantaian besar-besaran oleh Nazi. Ya, dia selamat dari pembantaian besar-besaran Nazi. Saat dibebaskan, Bapak ini dia menulis sebuah buku berjudul Pencarian Manusia akan Makna Hidup. Makna hidupnya tuh apa? Hidupku tuh ini untuk apa sih sebenarnya? Apa makna hidupku? Nah, saudara, dalam buku ini Bapak Frank dia membagikan semua pelajaran penting yang ia petik dari pengalaman penderitaan yang dialami, ya, ketika dia selamat dari pembantaian besar-besaran oleh Nazi itu. Dia selamat dari sana, tapi dia juga mengalami penderitaan. Dia mengatakan demikian, saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Nggak ada. Tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup, bahkan dalam situasi buruk sekalipun, terburuk sekalipun, selain, perhatikan ini, selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu
berarti. Gak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam situasi terburuk, gak bisa bertahan, ya, gak bisa. Kecuali apa? Pemahaman bahwa hidupnya itu berarti, hidup seseorang itu berarti, bukan dianggap nggak ada gunanya, udah nggak ada gunanya, udahlah nggak ada gunanya, bukan demikian. Tetapi hidup seseorang itu berarti. Kita bisa bertahan dalam kesulitan, penderitaan kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu berarti, bukan hidup yang sia-sia. Ya saudara, saya sependapat dengan pernyataan itu. Hidup yang kita hidupi saat ini bukanlah hidup yang sia-sia. Bukan asal wes lah hidup, asal gelinding aja, asal jalan aja kayak roda mobil yang lepas dari asnya itu, lepas duduk seperti itu. Ya saudara, gelinding tanpa tujuan, hantam sana tabrak sini, tidak tahu berhentinya di mana. Saudara kasih dalam Tuhan, siapapun kita, mari kita mau tanamkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, diri kita bahwa hidupku ini berarti, bukan hidup yang sia-sia tanpa makna, nggak ada guna. Ya saudara, hidup kita itu berharga, berarti di mata Tuhan. Dan Tuhan yang mempunyai hidup kita ini, Dia memiliki maksud, Dia memiliki tujuan yang indah dengan hidup kita. Nggak cuma sekedar yuyun ditaruh di dunia, udah hidup selesai. Enggak, tetapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Ya saudara, Tuhan ingin apa? Ketika kita ditaruh, kita hidup saat ini, kita tuh hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Perhatikan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Loh, ada rencana Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya sudah dipersiapkan, sudah dirancangkan. Dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam rancangan Tuhan itu, di dalam rencana Tuhan itu. Jadi hidup kita bukan hidup yang asal gelinding, udahlah nggak ada artinya, pokok jalani aja lah, selesai ya nanti sudah meninggal lah gitu. Tidak seperti itu. Tetapi perhatikan, ya kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada rancangan Tuhan buat hidup kita, saudara. Jadi kita ini adalah buatan Allah yang diciptakannya untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah dengan melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, melalui perikop yang kita baca tadi, Rasul Paulus yang saat itu ada di dalam penjara karena Kristus, ya, karena dia melayani Tuhan, dia menceritakan tentang Yesus Kristus, dia ada dalam penjara, dia menderita. Saudara, dia mengingatkan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa ya kamu itu, termasuk kita saat ini ya, membaca surat Paulus saat ini. Ya, bahwa mereka adalah umat Allah, kita adalah umat Allah, satu tubuh Kristus. Mereka adalah gereja Tuhan, kita adalah gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah. Kita orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah, oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, ya, berdasar iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara, kita orang-orang berdosa, satu tubuh Kristus, diselamatkan menjadi satu tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus memperlengkapi komunitas kita, lingkungan orang percaya ini loh, kita. Dengan apa? Dengan memberikan kecakapan khusus untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Hidup kita itu berarti, hidup kita bukan hidup yang sia-sia. Satu tubuh Kristus yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita diperlengkapi dengan berbagai kecakapan khusus. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus ini loh. Saudara, ada yang diberi kepandaian untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada yang diberi kepandaian untuk apa? Menolong, untuk memberikan penguatan. Diberikan kepandaian apa? Memuji Tuhan, bermain musik, memelihara umat Tuhan, memelihara domba-domba Tuhan dengan apa? Memberikan perhatian. Punya hati untuk menjangkau mereka yang dalam kekurangan, menuntun, mengajar orang untuk apa? Berjalan pada jalan Tuhan. Masing-masing ada kemampuan, masing-masing ada kelebihan. Saudara, Tuhan punya rancangan untuk komunitas kita orang percaya. Kita orang berdosa diselamatkan menjadi satu tubuh Kristus di dalam Yesus Kristus itu. Saudara, agar hidup kita apa? Berpusat kepada Kristus. Kita hidup kita nggak ikut arus dunia yang saat ini, saudara, apalagi saat ini sudah kacau balau, mengejar keinginan diri, ambisi diri, memuaskan keinginan diri sendiri, tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, nggak puas, marah sana, marah sini, mengejar keinginan diri sendiri.
Saudara, kita tidak ikut arus dunia, tapi apa? Kita sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling membangun. Cok melu-melu. Yuk, kita saling menopang, saling menguatkan tubuh Kristus. Tidak hidup ikut maunya daging, menjadi pemarah, menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang egois, semau sendiri. Tidak seperti itu, saudara. Meskipun orang sekitar kita, alah nggak apa-apa lah dosa sidik-sidik, tidak seperti itu. Kita tidak ikut arus dunia, nggak apa-apa lah korupsi dikit-dikit, nggak ada yang tahu kok. Bukan seperti itu, memuaskan keinginan daging. Tetapi kita satu tubuh Kristus, kita hidup, fokus kita hidup seperti Kristus Yesus hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, masih ingat dengan kisah talenta di dalam Alkitab, saudara? Iya, masing-masing kita dipercayakan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tentunya di dalam pandangan yang memberi talenta itu, di dalam pandangan Tuhan. Kita diberikan kemampuan masing-masing seturut dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kasih kita berapa? Oh, Yun dikasih 1. Kalau sahabat jalan kasih 2, ini kasih ini. Kenapa? Tuhan melihat kemampuan kita. Nggak ada yang song, saudara. Nggak ada yang song. Tidak ada yang tanpa diberi. Saudara, bertanggung jawab dengan hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, siapapun kita, dalam kelemahan tubuh kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kehidupan kita. Ya saudara, jangan kita putus asa. Pergunakan hidup kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, gunakan itu. Jangan putus asa. Yang menderita, oke, di luar menderita, aku menderita Bu, aku susah hidupku, mau gimana aku mau melayani tubuh Kristus, bagaimana aku mau jadi penyemangat orang lain, aku sendiri menderita. Saudara, di luar sana ada yang lebih menderita, ada orang-orang yang juga menderita, tapi mereka juga semangat. Mari kita juga belajar apa? Semangat, tidak putus asa. Satu tubuh Kristus, kita mau saling menguatkan, saling menopang, saling memperlengkapi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat menularkan semangat itu kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Oke, aku mengalami kesulitan, tetapi aku tidak sendiri. Ada tubuh Kristus, ada sahabat-sahabat yang juga menopang, mendukungku. Saudara, mari kita belajar untuk apa? Saling mendopang, saling mendukung, saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus. Apa yang kita bisa lakukan? Yuk, dalam dunia yang semakin kacau balau, kita bisa melihat beberapa waktu ini ada demo di mana, ada demo di mana, ada kerusuhan di mana, ada kerusuhan di mana. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan anak-anak Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kita. Ya saudara kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat kita yang mengalami kesulitan di tengah-tengah kerusuhan, mengalami kekurangan, bahkan bangsa kita sendiri kita dukung di dalam doa. Ya saudara, itu kita bisa lakukan. Mendukung sahabat-sahabat kita, saudara-saudari seiman kita, mendukung kota kita, mendoakan, menopang supaya apa? Tuhan Yesus nyatakan kasih-Nya bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Berdoa, semangat yuk, semangat. Kita tidak sendiri, kita tidak sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, kita menguatkan sahabat-sahabat kita dalam lingkup terdekat kita sebagai satu tubuh Kristus yang sudah diselamatkan. Kita tidak sendiri, kita bisa mengunjungi sahabat-sahabat kita, menguatkan sahabat-sahabat kita. Yuk semangat, jangan putus asa. Kamu tidak sendiri, kami mendukung engkau di dalam doa sahabatku. Kami mendukung bangsa ini di dalam doa. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, marilah terus menguatkan satu sama lain, agar dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Efesus 4 ayat 15, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara kasih dalam Tuhan, saling mendukung, saling menguatkan. Tidak cuma kita yang susah saudara, ada orang lain di luar sana yang juga susah. Tapi kita tidak sendiri, ada saudara-saudara seiman, ada Tuhan bersama dengan kita. Walau dunia ini goncang, kita dengar gonjang-ganjing di mana-mana, kita nggak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Ya saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita di gereja, sapa. Kita juga tidak tahu bagaimana kesulitan mereka ketika mereka datang ke rumah Tuhan, ketika berjumpa dengan kita. Kita tidak tahu ketika mereka tersenyum, belum tentu hatinya juga tersenyum. Terkadang mereka juga sedih, mereka sedang sedih. Tapi ketika kita bertemu dengan kita, bagaimana kabar hari ini? Amin, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Iya, kita doakan, iya, puji nama Tuhan, kau akan dikuatkan Tuhan, kau akan diberkati Tuhan.
Kau akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sahabat kita, tetapi kita bisa menguatkan, kita bisa menopang, kita bisa mendoakan, berikan semangat. Jangan kemudian ketika bertemu dengan sahabat kita yang dalam tanda kutip sudah absen berapa kali ke gereja, kemudian dengaran teko, dengaran hari ini datang. Wah, sudah lama ya nggak ketemu ya. Wah, kok bisa hari ini kamu datang? Oh, bukan begitu saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, selamat datang. Tuhan mengasihimu, selamat berbakti, Tuhan mencintaimu. Saudara, mungkin mereka sedang dalam pergumulan. Saudara, pakai mulut lidah bibir kita untuk apa? Menjadi penyemangat, menjadi kekuatan bagi sahabat kita. Ya saudara, janganlah kita juga menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang saudara, di tengah-tengah kehidupan yang tidak semakin mudah, di tengah-tengah segala tantangan yang semakin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, jangan kemudian kita menjadi semakin menjauh, semakin dekat ke gereja, semakin datang pada Tuhan, semakin susah kok hidup kita. Nah saudara, kasih dalam Tuhan, itu adalah proses pemurnian bagi kita. Hidup kita ketika dekat dengan Tuhan, tidak ada janji Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu akan semuanya makmur, tanpa masalah, lempeng, baik-baik. Enggak. Itu ada proses bagi kita untuk apa? Semakin dekat dengan Tuhan, dimurnikan, iman kita semakin dikuatkan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan didapati hati kita itu setia meskipun tantangan itu ada. Tetap setia ke rumah Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan apapun kesulitan kehidupan kita. Datang bersekutu di rumah Tuhan. Ya saudara, sebagai anggota tubuh Kristus yang diperlengkapi dengan berbagai kecakapan yang berbeda-beda. Kita tinggal dari daerah yang berbeda-beda. Terkadang kita dari luar pulau yang berbeda, dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tuhan berikan kecakapan yang berbeda-beda juga. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian, wah beda sama aku, wah susah nih. Tapi itu bisa menjadi alat Tuhan untuk apa? Saling memperlengkapi, kekurangan yang ada diperlengkapi, saling menopang, saling menguatkan. Ya saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak sendiri di tengah kehidupan yang semakin susah. Ada saudara seiman, ada sahabat-sahabat, ada Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah negara yang saat ini sedang gonjang-ganjing, saudara kita tidak sendiri. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita, untuk sahabat-sahabat kita yang duduk dalam pemerintahan, supaya Tuhan juga berkarya melalui mereka. Untuk apa? Memulihkan bangsa ini. Saudara, inilah kita, anak-anak Tuhan. Ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan putus asa, kita tidak sendiri. Jangan putus asa, engkau bisa berguna, engkau bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, buat sahabatmu, buat gerejamu, buat keluargamu, buat kotamu, buat bangsa Indonesia. Saudara, kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan segala talenta, dengan segala kelebihan, dengan segala hal yang ada pada hidup kita. Jangan putus asa, semangatlah. Jangan putus asa, semangatlah, semangat. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa hidup kami ini tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kami, ada sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman di sekitar kami, menopang kami, mendukung kami, menguatkan kami. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami juga menjadi alat Tuhan untuk menopang sahabat-sahabat kami, menjadi saluran berkat buat sahabat kami, menjadi saluran berkat buat bangsa kami, kota kami, negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan, hidup yang kekal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini, kami rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa, menaikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Ketika badai topan dunia melanda hidup kita, ketika malam menyertai kehidupan kita, dan badai menyerang hidup kita, tapi biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Yesus gunung batu di dunia, Yesus tempat perlindungan yang teguh. Mari
kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, menaikkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak bisa hidup sendirian tanpa Engkau. Di tengah-tengah segala kekacauan yang ada, kehidupan yang semakin susah, semakin sulit, kami rindu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, menopang negara kami, kota kami, bangsa kami Tuhan. Ada damai, sejahtera yang kami rindukan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Lindungi kami Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun saat ini berada. Lindungi kami Tuhan dari kekacauan, jauhkan kami dari penderitaan, kesulitan yang menghancurkan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan itu, ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh kepada Tuhan, tidak menyerah, tidak putus asa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau menghendaki Tuhan Yesus, pulihkan bangsa ini, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini Tuhan Yesus, sahabat-sahabat kami, ibu-ibu dimanapun berada dengan segala macam pergumulan mereka. Yang dalam sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jamahan Tuhan. Sakit apapun Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Segala macam perawatan yang mereka terima sahabat-sahabat kami ini, Tuhan boleh berkati, sehingga ini juga boleh menjadi alat Tuhan memulihkan, memberi kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami. Yang dalam kekurangan, oh Tuhan Yesus, Kau curahkan berkat-Mu kepada mereka. Sahabat-sahabat kami ini yang mengharap kepada Engkau Tuhan, Kau berikan berkat-Mu yang khusus kepada mereka. Kekurangan-kekurangan yang ada, ekonomi mereka, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Anak-anak yang dalam studi mengalami kesulitan dalam belajar, Tuhan Yesus berikan mereka ingatan, kecerdasan yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Berikan masa depan yang baik untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, tengah-tengah kehidupannya semakin sulit, ajarkan kami, iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, tidak putus asa, tidak menyerah, bahkan tidak meninggalkan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Tuhan, baca firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Usaha pekerjaan ibu-ibu, keluarga mereka masing-masing dimanapun saja berada, Tuhan berkati, sehingga ini juga boleh menjadi alat Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai mulut kami, lidah kami, bibir kami, hidup kami seutuhnya Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kerinduan kami yang tidak terucap hari ini ada dalam hati kami, Tuhan selidiki, Tuhan tilik, dan Tuhan jawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita bersama Komisi Perempuan Gloria bertemu kembali 2 minggu dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.